أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Tata caranya pun sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tetapi dikerjakan setelah tidur. Sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa, sebab disebutkan dalam Al-Quran dapat membuat pengamalnya diangkat ke tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas tahukah sahabat bahwa terdapat banyak keutamaan sholat tahajud, mempunyai keutamaan khusus bagi wanita? Apa sajakah itu? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Keutamaan sholat tahajud bagi wanita, yaitu pertama, termasuk orang yang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut pada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang kedua, dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hayna yabqa sulusul laylil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada dua waktu. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan Allah memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, terlihat lebih menawan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Keutamaan sholat tahajud bagi wanita selanjutnya, dijamin masuk surga. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali silaturahmi, sholat malamlah saat orang pada terlelap,
maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Yang kelima, mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Rabb-Nya. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Keutamaan yang keenam, mendapatkan kemuliaan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang yang senantiasa sholat di malam hari. Keutamaan yang ketujuh, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikkan ke wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melaksanakan sholat, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat ujung kepala atau tekuk seorang di antara kamu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, syaitan berkata, malam masih panjang atau masih lama, maka tidurlah. Jika seorang di antaramu bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Yang kesembilan, mendapatkan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk taqarrub, penghapus dosa, dan penghalang dalam berbuat kehilafan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang ke-10, mendapatkan tempat terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Yang ke-11, merupakan sholat sunnah paling utama. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Dan sholat paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Yang ke-12, dicintai Allah dan seluruh makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya.
Kemudian malaikat Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia oleh kalian semua." Maka seluruh langit mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-13, memiliki wajah yang cantik dan bercahaya. Hasan Al-Basri berkata, orang yang bertahajud memiliki muka yang bagus karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keutamaan sholat tahajud bagi para wanita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.